Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika kelas 7. Hari ini masih tentang topik yang sama, yaitu mengenai bilangan pecahan. Kita memasuki bagian yang ketiga, yaitu tentang mengubah pecahan menjadi desimal dan sebaliknya, dan mengubah pecahan menjadi persen dan sebaliknya. Ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi berikut ini. Kita akan melakukan pengubahan dari pecahan menjadi bilangan desimal. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang pecahan, bagaimana itu pecahan diubah menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Nah, sekarang kita akan mengubah pecahan tersebut menjadi bilangan desimal. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar atau mempelajari tentang bilangan desimal waktu SD ya. Biasanya teman-teman mengenalnya sebagai bilangan yang memiliki koma, ya. Oke. Nah, coba perhatikan, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan bentuk seperti ini. Ya. Oke, untuk pecahan 1/10, artinya 1 dibagi 10, itu bilangan desimalnya adalah 0,1. Sedangkan untuk 1/100, atau bisa kita sebut sebagai 1 dibagi 100, maka bilangan desimalnya adalah 0,01. Sedangkan untuk 1/1000 atau 1 dibagi 1000 itu sama dengan 0,001. Ya. Oke. Jadi kalau 1 ini dibagi dengan 10, ada 1 angka di belakang koma. Kalau dibagi dengan 100, ada 2 angka di belakang koma. Dan ketika dibagi 1000 menjadi 3 angka di belakang koma. Ya. Oke. Untuk mengubah dari pecahan menjadi bilangan desimal, secara sederhananya kita akan menggunakan yang namanya konsep bagi kurung. Ya, ini yang sudah kita gunakan di pertemuan sebelumnya ya. Oke, kita langsung saja pada contohnya. Misal 7/14. Ya, kita akan menggunakan konsep bagi kurung untuk mengubah 7/14 ini menjadi bilangan desimal. Oke, kita buat bagi kurungnya. Berarti 7 kita simpan di dalam kurung dan 14 simpan di luar ya. Oke, teman-teman sambil mengingat lagi, ketika mau menggunakan bagi kurung pada pecahan, pembilang disimpan di dalam kurung dan penyebut disimpan di luar kurung. Oke, 7 dibagi 14. Bisa nggak teman-teman 7 itu dibagi 14? Nggak bisa ya, angkanya terlalu kecil, kecuali kalau sebaliknya 14 dibagi 7 baru bisa langsung ya menemukan bilangan bulatnya. Nah, untuk itu karena 7 terlalu kecil untuk membagi 14, maka kita harus dibantu dengan yang namanya 0, ya. Kita simpan 0, pada hasil di atas. Kalau kita sudah menyimpan 0, di atas, maka kita bisa menambahkan 0 di dalam kurung. Sehingga kita peroleh 70 dibagi 14. Nah, sekarang tinggal kita cari bilangan yang ketika dikalikan dengan 14, hasilnya mendekati 70 atau sama dengan 70. Ya, bilangan itu adalah 5. Oke, 5 dikali 14 sama dengan 70. Setelah dikurangi sisanya adalah 0. Maka bentuk desimal dari 7/14 itu sama dengan 0,5. Oke. Kita lihat contoh yang kedua. Pecahan 18/8 ya. Kita akan ubah menjadi bilangan desimal. Kita buat bagi kurungnya. Berarti yang di dalam kurung berapa? 18 ya. Yang di luar kurung 8. Nah, coba perhatikan. 18 dibagi 8. Kalau ini bisa ngebagi ya, karena yang membaginya itu lebih besar. Pembilangnya lebih besar. 18 dibagi 8, berarti kita harus mencari nilai suatu bilangan yang ketika dikalikan dengan 8, dia nilainya mendekati 18. Berapakah itu? 2, betul. 2 dikali 8 adalah 16, ya. Kita kurangi, maka hasilnya atau sisanya adalah 2. Oke, 2 bisa nggak dibagi 8? Tidak ya, terlalu kecil. Maka di sini kalau terlalu kecil yang membaginya, kita gunakan gunakan koma untuk membantunya. Kita tambahkan koma pada hasilnya sehingga kita bisa menambahkan 0. Jadi 20 dibagi 8. Oke,
Oke, 20 dibagi 8 berarti kita mencari bilangan yang ketika dikalikan 8 mendekati 20. Berapakah itu? Ya, betul, 2. 2 dikali 8 sama dengan 16. Oke, kita kurangi lagi, masih ada sisa 4. 4 tidak bisa juga Bu dibagi 8. Apakah kita tambahkan koma lagi? Tidak perlu ya, karena kita sudah menambahkan koma pada awal. Berarti ketika kita menjumpai angka yang lebih kecil dari pembagi, kita bisa tambahkan 0. Nah, 40 dibagi 8. Kita tinggal cari bilangan yang ketika dikalikan 8 itu mendekati 40. Ya, betul, 5. 5 dikali 8 sama dengan 40, maka sisanya sama dengan 0. Ya, oleh karena itu kita peroleh 18/8 sama dengan 2,25. Nah, sekarang bentuk yang kedua adalah kita akan mengubah dari bilangan desimal menjadi pecahan. Ini bentuk sebaliknya ya. Kalau tadi kita dari pecahan ke desimal, sekarang sebaliknya. Nah, misal kita akan mengubah bentuk desimal dari 0,4 menjadi bentuk pecahan. Oke, sebelum memulai mengubah bentuk, coba teman-teman perhatikan dulu. Di sini, di bagian depannya ada angka 0 di depan koma. Nah, 0 ketika di depan koma, dia tidak memiliki arti apa-apa atau tidak memiliki nilai. Ya, beda halnya dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. 0 itu tidak memiliki nilai ketika di depan koma. Oke. Nah, sedangkan yang seharusnya kita perhatikan terlebih dahulu adalah angka yang di belakang koma. Angka di belakang koma pada 0,4 ini ada satu angka, yaitu angka 4. Ya. Nah, maka untuk mengubahnya, teman-teman lihat pada kotak di samping sebelah kiri, lihat bentuk pecahan yang desimalnya memiliki satu angka di belakang koma. Ya, yang bentuknya sama yaitu bentuk yang pertama. Ya, sama-sama memiliki satu angka di belakang koma. Maka nanti ketika mengubah kepecahannya, dia akan dibagi dengan 10 sesuai bentuknya. Oke, lebih jelasnya seperti ini. Nah, ya, karena nolnya tidak memiliki arti apa-apa, maka yang kita gunakan hanya yang di belakang koma, itu 4. 4 dibagi dengan 10. Kenapa? Kenapa dibagi 10? Karena tadi bentuknya sama dengan bentuk yang pertama, sama-sama memiliki satu angka di belakang koma. Ya, kalau memiliki dua angka di belakang koma berarti nantinya jadi per 100 Bu. Betul. Ya, begitupun seterusnya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan bentuk pecahannya ya. Dari 0,4 sudah menjadi 4/10. 4/10 itu bentuk pecahan kan? Tapi biasanya yang ditanyakan adalah bentuk paling sederhananya. Maka untuk mendapatkan bentuk paling sederhana, kita bagi pembilang dan penyebut dengan EPB-nya. EPB dari 4 dan 10 adalah 2. Ya, di pembilangnya kita bagi 2, penyebutnya kita bagi 2. Maka hasilnya menjadi 2/5. Oke, berarti 0,4 itu sama nilainya dengan 2/5. Nah, kita coba lihat contoh yang kedua. Nah, misal 2,75. Oke, kalau tadi yang di depan koma itu adalah 0, tidak memiliki nilai apapun. Nah, yang sekarang di depan komanya adalah 2. Nanti dia akan ikutan, ya, ikutan diubah ke pecahan. Oke, nah, seperti yang tadi Ibu sampaikan, bahwa yang harus teman-teman pertama kali perhatikan adalah bentuk angka yang ada di belakang komanya. Di sini angka di belakang komanya ada berapa? Ada 2, yaitu 7 dan 5. Nah, sekarang teman-teman lihat di kotak sebelah kiri yang memiliki dua angka di belakang koma, yaitu bentuk yang keberapa? Yaitu bentuk yang kedua. Maka nanti pecahannya akan dibagi dengan 100. Ya. Oke. Maka kita peroleh dari sini. Nah, berubah yang tadinya 2,75. Nah, 2, 7 dan 5-nya sekarang dibagi dengan
100. Oke. Nah, ini sudah berupa pecahan. Betul, ini adalah pecahan. Tapi biasanya ditanyakan bentuk paling sederhananya. Maka kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan EPB-nya. EPB dari 275 dan 100 bisa teman-teman cari. Hasilnya adalah 25. Kita bagi dengan 25, maka hasilnya sama dengan 11/4. Ya, jadi bentuk pecahan dari 2,75 adalah 11/4. Oke. Selanjutnya kita akan mengubah pecahan menjadi persen. Nah, teman-teman pernah mendengar persen? Ya, persentase gitu ya. Oke, persen. Di sini ada dua kata, per dan sen. Ya. Per itu artinya bagi. Sedangkan sen itu adalah 100, ya. Jadi persen itu adalah dibagi 100 artinya, ya. Oke. Nah, kita akan belajar mengubah pecahan menjadi persen. Oke. Nah, caranya adalah dengan mengalihkan pembilang dengan 100%. Jadi hanya pembilangnya yang dikali 100%, ya. Oke, contohnya misal kita punya 1/4. Kita mau ubah nih jadi persen. Gimana caranya? Nah, pembilangnya kita kalikan dengan 100. Di sini pembilangnya adalah 1, ya. Jadi 1 kita kalikan 100, maka hasilnya menjadi 100/4%. Nah, ini sudah berupa persen. Tapi kita cari dalam bentuk bilangan bulat atau bilangan desimal biasanya. Nah, caranya seperti apa? 100/4 itu sama artinya dengan 100 dibagi 4. Maka kita bagi 100 dibagi 4. Dengan bagi kurung diperoleh hasilnya 25. Jadi 1/4 itu sama dengan 25%. Ya. Nah, contoh yang kedua, misal 5/8. Kita ubah 5/8 ini menjadi persen, ya. Oke. Seperti tadi yang Ibu katakan, kita cukup mengalihkan pembilang dengan 100%. Berarti jadi 500/8%. Oke. Sama dengannya telat, ya. Oke, gak apa-apa. Nah, sekarang 500/8%. Ini sudah berupa persen, tapi masih pecahan, ya. Nah, maka kita bagi 500 dibagi 8. Dengan menggunakan bagi kurung, hasilnya menjadi 62,5%. Nah, biasanya persen itu kalau bukan bilangan bulat, dia biasanya, bilangan bulat biasanya dia juga berupa desimal, ya. Oke. Sekarang sebaliknya, kalau kita mau mengubah dari persen menjadi pecahan, nah, kalau tadi dikali, sekarang dibagi. Cukup kita bagi dengan 100, ya. Nah, misalkan kita punya 25%. Kita mau ubah nih jadi pecahan. Oke. Nah, caranya kita tinggal bagi 25 ini dengan 100. Ya, dijadikan per 100. Nah, 25/100. Oke, ini sudah pecahan? Sudah pecahan. Tapi biasanya diminta bentuk paling sederhananya. Maka caranya gimana? Kita bagi dengan EPB dari 25 dan 100. Menjadi 1/4. Ya. Oke, contoh yang kedua. Misal, nah ini mah desimal. Gimana Bu kalau yang desimal? Nah, 12,5% akan kita ubah menjadi pecahan. Ya, oke. Tetap kita menggunakan aturan. Persen ini akan kita bagi dengan 100. Ya, jadi 12,5% ini kita bagi dengan 100. Nah, menjadi 12,5/100. Tapi, coba teman-teman lihat. Pembilangnya masih bentuk desimal, ya. Nah, maka agar bentuk desimalnya hilang, oke. Nah, ini artinya adalah kita kalikan dengan 10, ya. Jadi yang atasnya dikali 10, yang bawahnya dikali 10. Kenapa dikali 10, Bu? Kenapa bukan 100? Karena bentuk desimal ini ada satu angka di belakang koma. Ya, satu angka di belakang koma yaitu si 5. Ya, satu angka di belakang koma yaitu 5. Nah, kalau misalkan di belakang komanya ada 2, berarti dikali 100. Kalau ada 3 berarti dikali 1000 dan seterusnya,
ya. Tapi catatannya ketika pembilangnya dikali 10 atau kali 100 atau berapapun, maka penyebutnya dikalikan bilangan yang sama. Jadi di sini pembilangnya dikali 10, penyebutnya pun dikali 10, maka diperoleh 125 per 1000. Jadi per 1000 ya, karena tadi 100-nya ikut dikali 10. Oke, nah sekarang sudah berupa pecahan? Sudah, tapi sekali lagi harus kita ubah ke dalam bentuk paling sederhana. Nah, caranya adalah dibagi dengan EPB-nya. Ya, kita bagi dengan EPB dari 125 dan 1000 adalah 125. Ya, jadi masing-masing dibagi 125, maka hasilnya adalah 1/8. Nah, ini sudah menjadi bentuk pecahan yang paling sederhana, ya. Mudah teman-teman? Mudah sekali, ya. Nah, itu. Oke. Sudah selesai pembelajaran hari ini, singkat sekali, ya. Oke. Untuk tugasnya silahkan nanti cek di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.